Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya. Sebelumnya ada udah tahu belum sih arti aktualisasi dan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Pada belum tahu ya? Sama kok, saya juga. Yuk, kita tanyain ke Kak Depi, Bang Davin, Kak Nelza, dan Mami Nafa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Debbie. Di sini saya akan menjelaskan apa arti dari aktualisasi. Aktualisasi dapat diartikan sebagai keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Halo teman-teman, nama saya Raffi Delia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan mendengar kata semboyan kita yang tercinta ini. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tapi tetap satu, yang artinya Indonesia memiliki keberagaman yang patut kita junjung tinggi, dan juga kita harus saling menghargai perbedaan antara satu sama lain. Ikrar semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Kitab Sutasoma karya Empu Tentular. Halo, perkenalkan nama saya Nelza Aimi. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat dilakukan dalam berbagai bidang loh. Contohnya seperti dalam bidang politik, dalam bidang hukum dan pemerintahan, di dalam bidang sosial budaya, dan terakhir di bidang pertahanan keamanan negara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya. Perkenalkan, nama saya Nafa Cecilia. Sebagai bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita saling menghargai keanekaragaman yang ada. Mengingat juga negara kita terdiri dari banyak sekali budaya. Jika tidak dilandasi dengan nilai-nilai persatuan, ya maka kita tidak akan mencapai integrasi nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita sebagai masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk menghargai keanekaragaman yang ada. Halo, perkenalkan, nama saya Oktavia Lanisa. Nah, sebelumnya kan Nafa udah jelaskan nih, apa sih pentingnya kita dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, khususnya di bidang sosial budaya. Nah, kalau di sini kita akan mulai membahas contoh-contohnya. Saya akan menjabarkan contoh pertama, yaitu melakukan sikap toleransi yang baik antar suku di Indonesia. Tentunya kalian udah pada tahu dong apa itu sikap bertoleransi? Atau ada yang masih lupa-lupa ingat? Nah, saya ingatkan lagi ya kalau gitu. Sikap bertoleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antara pihak satu dengan pihak lainnya. Lalu, apa pentingnya? Di negara kita ini, negara Indonesia, kan terdiri dari banyak suku. Coba tebak, ada berapa jumlah suku yang udah terdata? Ayo, ada berapa? Ada sekitar 1.340 suku. Banyak banget kan? Nah, di antara suku-suku tersebut tentu saja kan berbeda setiap suku dengan suku lainnya. Jika terjadi satu kesalahpahaman atau konflik, tidak akan ada rasa damai yang tercipta. Kita nggak mau kan tidak merasa damai? Bayangkan saja suku A dan suku B saling bertentangan, konflik, dan bahkan bisa berperang. Kalian kalau melihat perang di TV antara satu pihak dengan pihak lain, serem kan? Nah, maka dari itu kita ini sangat diwajibkan untuk menanamkan kesadaran pada diri masing-masing agar selalu bersikap saling menghargai dan menghormati. Halo, perkenalkan nama saya Brigida Vindi Fibrianti, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya yang kedua, yaitu menanamkan rasa bangga terhadap harta budaya milik negara sendiri. Saya yakin banget bahwa teman-teman sekalian pasti ada yang menyukai budaya luar. Contohnya film India,
musik Korea, anime, dan lain sebagainya. Atau misalnya di bidang makanan ada sushi atau burger. Ada yang suka nggak nih sama sushi dan burger? Kalau saya ada yang suka, berarti kita sama. Gini teman-teman, kita kan tahu ya bahwa negara Indonesia sendiri memiliki banyak keberagaman dan kaya akan budaya-budaya. Tapi, terkadang kok kita merasa tertarik dengan negara orangnya. Padahal seharusnya kita harus lebih mengutamakan negara kita sendiri dibanding dengan negara orang. Sebenarnya boleh-boleh aja kok menyukai budaya orang luar. Tapi yang terpenting kita harus ingat nih bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merujuk kepada keberagaman negara Indonesia, bukan tentang negara orang lain. Jadi kita harus merubah mindset kita bahwa kita harus lebih mendahulukan tentang budaya Indonesia terlebih dahulu dibandingkan dengan negara luar. Berikut saya akan menjelaskan contoh aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya. Yang ketiga, yaitu saling membantu tanpa memandang suku, ras, agama, maupun golongan. Mungkin banyak dari kalian yang pernah membantu teman kalian yang sedang terkena bencana alam atau musibah. Apakah kalian memandang sukunya, ras, agama, atau golongannya? Kalau tidak, itu berarti bagus. Artinya kalian sudah paham betul apa itu konsep kebinekaan Tunggal Ika. Atau itulah. Kalian pasti udah tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau belum tahu, berarti kalian lompat dari kelas SD. Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari Wikipedia adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Warsa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Diterjemahkan per kata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam dan terdiri dari kata Bina dan Ika yang digabung. Kata tunggal berarti satu, kata Ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka ragam. Salah. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalau kita menolong sesama dengan memandang-mandang latar belakangnya, itu tidak mencerminkan sikap kebinekaan. Percaya sama gue, itu tidak boleh dilakukan semua manusia di bumi ini. Pada hakikatnya manusia di bumi itu diciptakan oleh Tuhan dengan derajat yang sama. Kita harus memandang rata setiap individu, walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. Semuanya harus tetap rukun, bersatu, dan tidak terpecah belah, supaya nantinya tercipta suasana yang damai dan tentram, juga berguna untuk mendukung proses integrasi nasional di Indonesia. Kita bisa mulai dari contoh kecil seperti tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain, tidak menghina agama orang lain, berteman dengan orang yang berbeda keyakinan, tidak berperilaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama, ras, golongan, dan lain-lain di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan di sekitar. Sekian dari saya, terima kasih.